Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Landasan filosofis dalam pembelajaran matematika merupakan dasar pemikiran yang digunakan guru untuk menentukan tujuan, isi, dan cara mengajar. Dalam hal ini, pembelajaran matematika tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga pada proses berpikir siswa, seperti dalam aliran konstruktivisme yang menekankan bahwa siswa membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman. Sedangkan pendekatan pembelajaran merupakan cara pandang yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk menciptakan interaksi yang efektif antara guru dan siswa. Misalnya, pendekatan saintifik mendorong siswa untuk mengamati, menanya, dan mencoba. Sedangkan pendekatan kontekstual mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari agar lebih mudah dipahami. Selanjutnya, model pembelajaran adalah pola atau langkah-langkah sistematis yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Contohnya adalah problem-based learning, discovery learning, dan cooperative learning yang membantu siswa aktif, berpikir kritis, serta mampu memecahkan masalah. Pendekatan pembelajaran berfungsi sebagai kerangka umum yang memberikan arahan, landasan, dan pola pikir dalam proses interaksi antara guru, siswa, dan sumber belajar. Nah, secara umum pendekatan pembelajaran dibagi menjadi dua, yaitu teacher center dan student center. Nah, ada beberapa pendekatan-pendekatan yang mungkin bisa kita pakai untuk pembelajaran matematika. Yang pertama ada pendekatan realistik atau PMRI. Pendekatan ini menekankan bahwa matematika adalah aktivitas manusia. Jadi, yang kita pelajari harus dekat dengan kenyataan. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan konstruktivisme. Dalam pendekatan ini, siswa harus membangun sendiri pemahamannya. Siswa didorong untuk menghubungkan informasi baru dengan pengalaman yang sudah mereka miliki. Lalu pendekatan yang ketiga ada pendekatan konkret, piktorial, dan abstrak atau yang biasa kita singkat CPA. Pendekatan CPA berfokus pada tahapan penyajian materi yang bertujuan untuk membantu siswa mengenal rumus secara bertahap. Pendekatan yang keempat yaitu pendekatan spiral. Pendekatan ini fokus pada pengulangan materi secara bertahap. Materi yang diajarkan di kelas rendah akan diajarkan kembali di kelas tinggi, tentu dengan tingkat yang lebih sulit. Oke, materi selanjutnya adalah model-model pembelajaran matematika aktif dan menarik. Model yang pertama yaitu PBL, Problem Based Learning. Pembelajaran dimulai dari masalah nyata yang belum terstruktur. Siswa berpikir kritis untuk menemukan solusi secara mandiri maupun kolaboratif. Sintaks PBL ada 5, yaitu yang pertama, orientasi siswa pada masalah guru. Guru menyajikan masalah nyata yang menantang dan relevan. Siswa diajak memahami masalah, bukan langsung mencari jawaban. Nomor 2, mengorganisasi siswa untuk belajar. Siswa dibagi kelompok dan mendefinisikan tugas belajar. Apa yang sudah diketahui, apa yang perlu dicari, dan bagaimana cara menyelesaikannya. Nomor 3, membimbing penyelidikan individual atau kelompok. Siswa mengumpulkan informasi, mencoba berbagai strategi, dan bekerja sama untuk menemukan solusi. Guru membimbing tanpa memberikan jawaban langsung. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Kelompok menyusun solusi dan mempresentasikan hasil pemecahan masalah kepada kelas. Dan yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses. Guru dan siswa bersama-sama mengevaluasi proses berpikir dan solusi yang dihasilkan. Contoh PBL pada matematika. Materi pecahan. Di sebuah acara kelas tersedia 2 pizza yang sama besar. Kelompok A memakan setengah pizza, kelompok B memakan seperempat pizza. Pertanyaan masalah, berapa total pizza yang sudah dimakan? Apakah masih ada sisa pizza? Berapa bagian? Yang kedua, model
Model yang kedua yaitu PJBL, Project Based Learning. Pengertiannya, siswa mengerjakan proyek nyata yang bermakna dalam kurun waktu tertentu, mengintegrasikan konsep matematis dengan keterampilan abad 21. Sintak PJBL ada 6 fase. Yang pertama, pertanyaan mendasar. Guru mengajukan pertanyaan terbuka yang mendorong penyelidikan. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek, menentukan tujuan, tugas, peran anggota, dan sumber belajar. Yang ketiga, menyusun jadwal, menentukan timeline dan deadline proyek. Keempat, memantau kemajuan proyek. Guru memantau perkembangan dan kendala siswa. Kelima, menguji hasil, presentasi atau pameran. Siswa mempresentasikan produk akhir. Yang sintaks yang terakhir, evaluasi pengalaman siswa, melakukan refleksi pembelajaran. Contoh PJBL pada matematika. Proyek membuat mini taman sekolah. Siswa diminta membuat desain taman dengan ketentuan ukuran taman 10 meter x 8 meter, terdapat rumput, kolam, lingkaran, dan jalan setapak. Tugas siswa menggambar denah taman, menghitung luas masing-masing bagian, menentukan sisa area taman, mempresentasikan hasil proyek. Kesimpulannya, PBL fokus pada pemecahan masalah nyata, kalau PJBL fokus pada pembuatan proyek nyata. Terima kasih. Model selanjutnya yaitu Discovery Learning. Discovery Learning yaitu model pembelajaran di mana siswa menemukan sendiri konsep matematika melalui eksplorasi, penyelidikan, dan refleksi, di mana guru berperan sebagai fasilitator. Adapun sintak atau langkah-langkah pembelajaran yang menggunakan Discovery Learning, yang pertama yaitu stimulation atau pemberian rangsangan. Guru menyajikan masalah, gambar, atau situasi nyata yang memancing rasa ingin tahu siswa. Tidak ada penjelasan langsung, siswa didorong untuk bertanya. Yang kedua yaitu problem statement atau identifikasi masalah. Siswa mengidentifikasi dan merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan. Guru membimbing agar pertanyaan terarah ke tujuan pembelajaran. Yang ketiga, data collection atau pengumpulan data. Siswa mengumpulkan informasi melalui percobaan, pengamatan, membaca, atau bertanya. Bisa menggunakan alat peraga, lembar kerja, atau media konkret. Yang keempat, data processing atau pengolahan data. Siswa mengolah dan mengorganisir data yang telah dikumpulkan, mengelompokkan, menghitung, membuat tabel atau pola. Yang kelima, verification atau pembuktian. Siswa memeriksa kembali hipotesis mereka berdasarkan data yang diolah, mendiskusikan temuan dengan teman kelompok. Yang keenam, generalization atau menarik kesimpulan. Siswa merumuskan kesimpulan umum dari temuan mereka menjadi konsep atau prinsip matematika yang baru dipahami. Model yang terakhir yaitu contextual teaching and learning, yaitu model pembelajaran yang menghubungkan materi matematika dengan kehidupan nyata siswa, sehingga belajar terasa bermakna dan relevan. Sintaksnya yaitu yang pertama, konstruktivisme. Siswa membangun pemahaman sendiri berdasarkan pengalaman. Guru tidak sekedar mentransfer pengetahuan, tapi mendampingi siswa membangun makna. Yang kedua yaitu inquiry atau menemukan. Siswa menemukan konsep melalui proses pengamatan, bertanya, menganalisis, dan menyimpulkan, bukan diberitahu langsung. Yang ketiga yaitu questioning atau bertanya. Guru mengajukan pertanyaan kontekstual yang merangsang berpikir kritis. Siswa juga didorong aktif bertanya satu sama lain. Yang keempat, learning community atau masyarakat belajar. Belajar melalui kerjasama dalam kelompok, berbagi pengetahuan antar siswa, antar kelompok, bahkan antar kelas dengan komunitas. Yang kelima yaitu modeling atau pemodelan.
guru atau siswa mendemonstrasikan konsep, prosedur, atau strategi. Bisa melalui simulasi, peragaan fisik, atau contoh konkret dari kehidupan nyata. Yang keenam, reflection atau refleksi. Siswa merangkum dan merenungkan apa yang telah dipelajari. Bisa melalui jurnal, pertanyaan reflektif, atau presentasi singkat di akhir pembelajaran. Yang ketujuh yaitu authentic assessment atau penilaian nyata. Penilaian berbasis kinerja dan proyek nyata, bukan sekadar tes tertulis. Portofolio, observasi, dan presentasi termasuk dalam penilaian autentik. Bagaimana cara memilih model pembelajaran matematika yang tepat? Memilih model pembelajaran matematika bukan hanya soal mengikuti tren, tetapi kita harus menyesuaikan karakteristik materi dengan kebutuhan siswa. Yang pertama, analisis karakteristik materi, seperti materi konseptual dan materi prosedural. Yang kedua, pertimbangkan kemampuan siswa. Setiap kelas memiliki dinamika yang berbeda, seperti heterogenitas tinggi dan kemandirian belajar siswa. Yang ketiga, tentukan tujuan pembelajarannya, seperti keterampilan berpikir kritis dan penguasaan rumus atau fakta. Dan yang keempat, ketersediaan fasilitas dan media. Matematika seringkali membutuhkan alat peraga untuk menjembatani pikiran siswa dari yang abstrak menjadi konkret. Kelebihan dan tantangan pembelajaran matematika SD. Pembelajaran matematika di sekolah dasar memiliki peran penting dalam membentuk kemampuan berpikir logis, kritis, dan sistematis pada siswa. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai kelebihan dan tantangan yang perlu diperhatikan oleh pendidik. Salah satunya, yang pertama ada kelebihan pembelajaran matematika SD. Yang pertama ada melatih berpikir logis dan sistematis. Menurut penelitian, matematika membantu siswa memahami pola dan hubungan secara terstruktur. Yang kedua ada mengembangkan kemampuan pemecahan masalah. Yang ketiga ada menjadi dasar pendidikan lanjutan. Yang keempat, melatih ketelitian dan ketekunan. Yang terakhir adalah dapat dikembangkan dengan metode inovatif. Selanjutnya, tantangan pembelajaran matematika sekolah dasar. Yang pertama, pemahaman konsep masih rendah. Banyak siswa hanya menghafal tanpa memahami konsep apa itu matematika sekolah dasar. Yang kedua yaitu metode pembelajaran kurang menarik. Metode ceramah membuat siswa cepat bosan dan kurang aktif dalam pembelajaran matematika sekolah dasar. Yang ketiga yaitu kecemasan terhadap matematika. Siswa sering merasa takut atau tidak percaya diri dalam mengerjakan soal matematika. Yang keempat yaitu keterbatasan media pembelajaran. Kurangnya media konkret membuat konsep sulit dipahami. Siswa lebih cenderung paham akan matematika yang ditunjukkan secara langsung. Yang kelima yaitu kompetensi guru. Masih ada guru yang belum maksimal dalam inovasi pembelajaran. Yang terakhir yaitu faktor lingkungan. Dukungan orang tua dan fasilitas belajar masih kurang optimal karena dukungan orang tua sangat berpengaruh kepada siswa sekolah dasar. Jadi kesimpulannya yaitu pembelajaran matematika di SD memiliki banyak kelebihan, terutama dalam bentuk kemampuan berpikir siswa. Namun, berbagai tantangan seperti metode pembelajaran, motivasi siswa, dan keterbatasan media perlu diatasi agar pembelajaran lebih efektif.